Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi bersama Bapak. Pembelajaran hari ini kita akan membahas kembali pecahan. Nah, untuk yang dari video sebelumnya kan pecahan sudah Bapak bahas tentang dasar-dasarnya, yang mana pembilang, yang mana penyebut, kemudian garis tersebut disebut apa. Lalu sudah kita jumlahkan juga penjumlahan pecahan namun dengan penyebut yang sama. Kemudian pecahannya sudah kita sederhanakan juga hasilnya menjadi pecahan campuran dan dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, sekarang Bapak akan memberikan materi tentang penjumlahan pecahan dengan penyebutnya berbeda. Ya, penyebut yang mana kemarin? Ya, sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Selesai. Nah, Bapak tidak bosan-bosan mengingatkan dalam kondisi new normal seperti ini, kita tetap jaga kesehatan, imunitas tubuh kalian dijaga dengan makan makanan yang bergizi dan sehat, kemudian pola hidup yang sehat dan berolahraga. Nah, kalau kalian keluar rumah jangan lupa maskernya dipakai, jaga jarak dan cuci. Di sini Bapak akan jelaskan tentang penjumlahan pecahan berpenyebut beda. Ya, Bapak akan langsung memberi contoh. Ini sama seperti yang berpenyebutnya sama, namun caranya nanti akan ada perbedaan sedikit karena kalian harus merubah penyebutnya sehingga menjadi penyebut yang sama, ya. Oke. Bapak akan menjelaskan yang secara sederhana aja yang lebih cepat kalian nanti mengerti, ya. Oke. Sekarang kita lihat 1/2 ditambah 4/8. Kita lihat dulu kata kuncinya di sini, penyebutnya berbeda. Tidak bisa kalian langsung jumlahkan 1 tambah 4, 5, 2 tambah 8, 10. Bukan seperti itu. Menyamakan penyebut bukan dengan cara menambah, bukan. Ya, tapi kita lihat saja nanti dia bisa kita langsung kali. 2 dikali 8 bisa. 2 kali 8 16 bisa. Pakai itu. Tapi ada lagi caranya yang lebih singkat adalah kita lihat penyebut yang lebih besar. 2 dan 8 lebih besar mana? Lebih besar 8. Kita lihat. 8 bisa tidak dibagi 2? Bisa. 8 itu bisa dibagi 2 karena 2 dikali 4 hasilnya 8. Kalau penyebut yang besar bisa dibagi ke penyebut yang kecil, maka kita pakai saja penyebut yang besar. Nanti Bapak akan beri contoh banyak. Nanti di sini akan contohnya ada yang penyebut besarnya tidak bisa dibagi dengan penyebut kecil, ya. Ini yang bisa dulu. 8 bisa dibagi 2, maka kita pakai saja 8. Tapi kalau 7 bagi 2, 7 bagi 2 tidak bisa. Tidak bisa kamu pakai 7. Makanya yang bisa saja. Contoh seperti di sini, nanti Bapak beri contoh lagi yang lain 2 kali, ya. Nah, kita pakai penyebut 8. Kenapa 8? Karena 8 bisa dibagi 2. Nah, 8. Setelah kita dapat seperti ini, bagaimana cara menjumlahnya? Bukan langsung 1 tambah 4, 5, bukan. Tapi ini harus kita bagi dulu ke sini, baru ditambahkan ke atas, ya. Di sini kita punya penyebutnya 8. Nah, bagaimana cara bisa menjumlahkan mereka? Ya, 8. Nah, di sini kasih tambah biar tidak bingung. Ada 2 yang kita isi, ya. 8 dibagi 2. Jadi dari sini kita bagi. Setelah hasilnya dapat dikali yang ke atas. 8 dibagi, ya, nak. 8 bagi 2 hasilnya 4. Nah, 4 kita kalikan. 4 kali 1 4. Saya ulangi. 8 dibagi 2. Ini bagi, ya. Hasilnya 4. 4 dikalikan ke atas. 4 kali 1, ya. Hasilnya 4. Nah, yang kedua kita isi. 8 bagi 8. 8 bagi 8 1. Hasilnya kan 1 dikali 4 4. Nah, seperti itu. Maka dari sini baru kita bisa jumlah.
4 ditambah 4 8. Pernya sama, per 8. 8 dibagi 8 sama dengan 1. Oke. Ya, contoh yang kedua. Kita lihat. Ini kan tadi bisa 8 bisa dibagi 2. Penyebut yang besar kita bisa bagi yang kecil. Tapi yang kedua Bapak kasih contoh, penyebut yang besar tidak bisa dibagi yang ke penyebut kecil. Contoh 1/3 ditambah 2/5. Oke. Kata kuncinya kita lihat dulu. Penyebut yang besar 5 bisa tidak dibagi 3? Tidak bisa, karena 3 tidak ada yang dikali 3 kali berapa yang hasilnya 5, tidak ada. Maka kalau penyebut besarnya tidak bisa dibagi ke kecil, maka kita kali saja. 3 dikali 5. 3 kali 5 berarti pakai penyebut 15. Oke, sekarang kita isi nih yang di atasnya pembilangnya. Bagaimana caranya? Seperti tadi contohnya. Penyebut yang sudah didapatkan kita bagi satu-satu ya. 15 dibagi 3. 3 kali berapa 15? 15 dibagi 3, 3 dikali 5. Nah, sudah dapat 5 dikalikan ke atasnya. Jangan lupa, jangan langsung tulis. Ini memang tepat 5 kali 1 5. Tapi kalau 2 kan berbeda. Harusnya 10 kamu tulis 5 ya. Ini dari hasil 15 dibagi 3 hasilnya 5. 5 dikalikan 1. 5 kali 1 5. Nah, yang ini sekarang yang kedua. 15 dibagi 5. 5 kali berapa hasilnya 15? 5 kali 3. Berarti 3. 3 kali 2 6. Nah, dari sini baru bisa kita jumlahkan. 5 tambah 6 11 per 15. Masih bisa disederhanakan? Tidak bisa, karena 11 tidak bisa dibagi 15. Masih bisa kita perkecil dengan pembagian angka yang sama? Tidak bisa, karena 11 tidak bisa dibagi 2. 15 tidak bisa bagi 2. Dibagi 3 tidak bisa. Bagi 4 tidak bisa. Bagi 5 tidak bisa. Bagi 6 tidak bisa. Tidak bisa, berarti selesai. Ya, baik anak-anak. Tadi penjelasan Bapak tentang materi penjumlahan pecahan berpenyebut yang berbeda. Yang pertama dengan cara membagi penyebut yang besar dengan penyebut yang kecil. Kalau bisa dibagi, pakai saja penyebut yang besar. Contoh yang kedua, penyebut besar tidak bisa dibagi penyebut yang kecil, maka kita kalikan. 3 dikali 5, kita pakai penyebut 15 ya. Jadi setelah dapat penyebutnya, jangan lupa diapakan? Dibagi satu per satu. Hasil yang dibagi di bawah dikalikan ke pembilang. Baru tulis di sini. Baru dijumlahkan. Jangan lupa, kalau masih bisa disederhanakan atau diperkecil atau dijadikan campuran, itu kalian lakukan sampai tidak bisa diperkecil lagi, disederhanakan lagi. Oke, cukup penjelasan Bapak hari ini. Besok kita akan masuk ke pecahan berpenyebut yang sama, yang berbeda lagi, namun dengan penambahan nanti campuran. Ya, Nak. Terima kasih sudah mau menonton video Bapak, dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Semoga kalian bisa memahaminya. Kalau tidak paham boleh bertanya melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.